semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak mendapat pertanyaan dari email, kadang dulu sampai sekarang kadang ada yang jabri juga. Ini mengenai ini ya, tentang Nusa Connection itu apa yang bisa kita bantu buat kalian, dan gimana sih, berapa sih biayanya untuk ke Kanada. Ini yang sering ditanyakan. Oke, saya akan coba untuk menjawabnya pelan-pelan. Kalau tidak cukup hari ini, maka saya akan bikin video lagi, oke? Yang paling penting yang ingin saya tunjukkan pada kalian bahwa kita ini sebenarnya berdiri tanggal 11 Juli 2025 yang lalu itu karena hati saya terpanggil ya, karena sejak saya bikin YouTube channel hidup di Kanada itu banyak sekali orang yang viewer atau subscriber atau cuma tanya-tanya aja yang kebanyakan ingin ke Kanada. Karena itu saya melihat dari banyak konsultasi yang saya berikan tahun 2025 kemarin, kan gratis ya, saya gratisin semua konsultasi, webinar dan semuanya. Itu saya melihat 95% ke atas. Saya cuma random ya, berapa persen. Yang jelas itu sangat banyak sekali yang tidak siap sebenarnya Kanada. Yang bisa saya perkirakan siap itu cuma bisa dihitung jari lah, kira-kira mungkin ya 3 atau 5 orang gitu, lainnya sudah nggak siap gitu dari segi bahasa maupun skillnya. Tapi keinginannya tinggi untuk ke Kanada, dan saya paham sekali karena banyak bilang Indonesia gelap dan sebagainya. Cuman saya berkali-kali bilang kalau bisa jangan ini ya, jangan merasa kalau di Indonesia gelap saya harus keluar negeri. Enggak harus itu teman-teman, karena kalaupun kalian keluar negeri dengan cara berpikir mindset yang salah, kalian tidak akan merasa sukses dimanapun kalian berada gitu. Jadi yang penting itu mindsetnya dulu dirubah. Coba lihat video-video saya sebelumnya, oke? Kali ini saya ingin menunjukkan apa yang kita lakukan sebetulnya. Kalau kalian perhatikan, kita itu bertujuan untuk menerima klien, ya. Kalian ke kita, ke Nusa Connection. Nah, kita melatih kalian agar ready itu siap, ya. Kemudian kita memberi direction, siapnya itu ke arah mana, gitu loh. Kemudian gini, misalnya ya, kalau ternyata kalian sudah siap kerja, ya, dalam hal ini, kalau sudah benar-benar siap kerja, kita akan bantu untuk mencari recruiter di Kanada. Ya, tapi kalian harus tahu ada syaratnya. Apa itu job ready itu? Job ready itu misalnya skill kalian bagus, bahasanya kalian bagus, dan secara finansial kalian siap untuk ke Kanada. Karena walaupun sudah direkrut sama perusahaan Kanada LMAI, kalian nggak bayar apa-apa, perusahaannya yang menjamin kalau LMAI itu ya. Tapi kalian untuk menguruskan visa dan sebagainya itu pasti ditanyai berapa uang yang ada di bank dan sebagainya. Makanya tidak semua orang bisa ke Kanada dengan mudah. Tidak seperti mungkin negara lain mungkin tidak perlu, tapi kalau Kanada itu sangat-sangat ketat teman-teman. Apalagi rameh yang belakangan itu 49.000 orang India itu yang masuk ke Kanada pura-pura untuk studi ternyata menghilang. Jadi sampai sekarang akhirnya makin diperketat. Jadi kalau ini ya, jangan pernah merasa jalan keluarnya harus keluar negeri, karena belum tentu kalian keluar negeri itu benar gitu. Jadi karena di Kanada diperketat, ke negara lain mungkin bisa, saya kurang tahu ya teman-temannya. Banyak yang coba di USA itu overstay itu, kalau saya sih nggak menyarankan, karena kalian nanti di blacklist selamanya teman-teman kalau pernah overstay itu. Jadi saya nggak menyarankan, apalagi kalau nyoba-nyoba ke Kanada. Saya nggak akan ikut-ikut membantu kalian kalau mau rencananya overstay, saya nggak bisa. Makanya sekarang saya perketat sekarang gitu. Jadi kalau kalian job ready, itu saya akan transfer ke recruiter. Jadi saya punya banyak kontak ya di sini ya, partner saya banyak di sini. Kemudian kalau kalian butuh visa atau study permit, misalnya work permit, saya punya partner immigration firm juga. Oke? Jadi Nusa Connection ini legal teman-teman, bukan scammer ya. Karena banyak orang yang takut ya, oh nanti gimana enggak. Kita legal ya, kita berdiri 11 Juli 2025 kemarin dengan di Provinsi Quebec ada surat-suratnya lengkap ya. Bahkan untuk membuat bisnis banking, jadi kalau sebagai bisnis kita nggak bisa terima uang dari klien langsung ke banking account saya pribadi, tapi langsung ke bisnis. Itu jelimet luar biasa. Belum itu masih banknya di Montreal ya. Belum lagi saya mau membuka di PayPal atau di Wise itu ya. Itu juga jelimet lagi. Paham ya? Jadi tidak gampang. Jadi saya punya 3 tempat yang sekarang kerjasama, PayPal, Wise, sama Flywire.
Flywire ini baru karena mereka spesialisasi untuk perekrutan international student. Kenapa begitu? Karena saya ISEF Certified International Education Agent dan International Student Counselor sejak 17 November 2025 kemarin. Oke, jadi semua biaya untuk sekolah di atas $1.000 saya pakai Flywire karena saya bisa melacak sendiri uangnya itu sampai di mana. Kalau di bawah $1.000 masih bisa pakai Wise karena saya tahu Wise itu sangat-sangat bagus sekali. Bisa pakai Wise lebih dari $1.000 ya, tentu saja bisa ya. Tapi kalau kalian mau pakai Flywire itu jauh lebih baik gitu karena saya bisa lacak uangnya sudah masuk nggak ke kantornya. Ke sekolahnya. Kalau lewat Wise, uangnya masuk ke bank saya dulu. Ya, kemudian saya transfer ke sekolahnya. Jadi ada pihak ketiga. Tapi kalau Flywire itu langsung. Itu untuk khusus ini ya, untuk studi ya. Jangan bingung ya, karena kita ada studi, ada travel, ada visa dan sebagainya, beda-beda. Khusus studi yang ikut partner saya, itu saya sarankan kalau $1.000 ke atas itu lewat Flywire. Tapi McGill University itu sudah memberitahu saya kita tidak kerjasama dengan Flywire, jangan lewat situ. Jadi saya handle semua untuk McGill University. Kalau Vanier College mereka 1.000 ke atas terima lewat Flywire. Oke. Kemudian kalau ada skill gap, nah itu saya akan transfer kalian ke education partner. Misalnya kalau skillnya itu bahasa asing, itu saya punya kerjasama dengan Vanier College, Language School, ILEC, ILC ya. Kemudian kalau kalian kurang skill lainnya yang dibutuhkan di Kanada, itu saya punya Ellison LMS untuk kelas online, dan untuk yang in person artinya kalian harus ke sini, itu saya bisa menembus vocational school. ILC bisa, ILEC bisa. Tapi saat ini itu masih di pending dulu ya. Nanti saya kasih tahu kenapa di pending ya. Oke, sekarang kita coba bicara tentang ini. Sebentar, saya khawatirnya nanti sebentar ini aja dulu karena nanti tentang pending nanti saya bikin video tersendiri biar kalian nggak bingung ya. Sebentar ya, kita mulai dari sini. Jadi pada dasarnya kalau kalian perhatikan ya, semua klien yang datang ke kita tuh kadang mereka ingin belajar. Karena saya ISEF certified ya, jadi mereka sudah tahu kalau saya ini international agent. Mereka datang untuk belajar ke luar negeri, terutama di Kanada. Ada yang ingin karir menjadi kerja di Kanada, ada yang ingin permanent resident. Tapi sebagaimana saya bilang di video sebelumnya, yang ingin permanent resident itu saya sarankan lewat dari study dulu, karena setelah study itu dapat sertifikat internasional, kalian bisa cari kerja di Kanada. Kalau sudah 1-2 tahun itu sudah kerjanya sudah genah, sudah bahasa Jawa itu bahasanya genah ya. Bahasa Inggrisnya itu sudah long term gitu ya. Jadi istilahnya itu sudah bukan temporer lagi ya. Jadi kalian sudah jelas kerjanya di situ, baru kalian apply PR apa tuh. Jadi kita bisa bantu semua sebetulnya ya. Cuman itu tadi saya sarankan bagi yang belum siap secara bahasa, secara skill dan finansial, jangan maksa gitu. Nah, ini adalah contoh sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kita gitu loh. Jadi kalau kalian perhatikan ya, sebentar ya. Kalau kalian perhatikan itu kita punya Global Readiness Pathway teman-teman ya. Global Readiness Pathway itu untuk apa? Untuk menyiapkan kalian ready itu siap. Jadi kita menyiapkan kalian secara global. Jadi ada pathway, ada jalur persiapan global, artinya secara internasional. Jadi kita harapkan lulusan Nusa Connection nanti pada akhirnya siap apakah untuk kerja di luar negeri atau apply PR di Kanada atau kerja di perusahaan asing tapi tetap tinggal di tanah air untuk naik jabatan, kemudian kerja remote. Itu benefitnya, itu yang kita harapkan. Tapi saya tidak bisa menjamin ya, itu tergantung kalian, effortnya kalian seperti apa. Ibaratnya kalau kalian mau ke perguruan tinggi favorit pun ya, walaupun kalian sudah masuk ya, tapi kalau kalian belajarnya asal-asalan, ya nilainya nggak bagus. Dan perguruan tinggi tidak bisa menjamin kalian dapat kerja bagus. Itu semua dari kalian semua, ya kan? Sama dengan Nusa Connection. Kita bisa membantu kalian untuk ready, untuk siap secara global gitu, untuk bersaing secara internasional. Tapi semua tergantung kalian juga gitu. Dan tentu pada akhirnya setelah kalian usaha, itu tawakal ilallah, itu Allah yang menjamin rezeki kalian. Jadi kita ini membantu kalian seperti kalian sekolah lagi gitu loh.
ngerti ya, paham ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan merefer orang, oh orang ini siap kerja saya refer ke ini, enggak. Karena saya pernah ketipu teman-teman, ternyata orang yang saya refer itu bahasa Inggrisnya nggak bagus dan saya malu sekali. Setelah itu ada orang lain yang juga mengaku-ngaku ke klien saya padahal nggak pernah membayar saya atau apa gitu. Saya ditelepon dan kemudian saya bilang saya nggak kenal orang ini. Dia tahu dia ikut WhatsApp grup saya tapi saya tidak kenal orang ini, saya tidak bisa menjamin. Kenapa? Karena nama saya di situ, Nusa Connection di situ, dan kita tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, kemudian karena saya kasihan sama orang ini, kemudian saya bantu, ternyata orang ini ternyata kriminal, atau mungkin dia mencuri di rumah majikannya, atau mungkin dia itu jahat sama ini apa bosnya atau apa gitu, atau sama teman kerjanya. Yang tanggung jawab siapa? Saya bisa kenal teman-teman. Karena itu saya sekarang semakin berhati-hati dan sangat-sangat ini ya, ketat sekali gitu. Karena kan kalau kalian perhatikan, saya jelaskan sebentar ya. Sebentar saya akan tunjukkan. Ada ini dari Forbes ya. Dari Forbes itu disebutkan, sebentar saya bukakan dari sini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya tunjukkan. Ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini dari Forbes teman-teman ya. Ya, ada 70% worker itu lie on resume. New study. Ini tahun berapa ini? Kalau kalian perhatikan, ini masih baru kemarin loh, 2023. Sudah mulai 2023. Itu sudah mulai mulai ketahuan ada kasusnya ya. Jadi gini ya, ini ada 42% dari kandidat decline offers as direct result of bad interview experience. Jadi mereka itu interviewnya nggak bagus. Ternyata apa? Ternyata bukan interviewnya saya salah, ternyata orang ini juga dia nipu di resume mereka gitu loh. Jadi 70% orang itu mereka bohong di resume-nya ya. 37% dari 70 ini itu mengaku iya saya selalu 37% iya saya selalu bohong, yang 33% iya kadang-kadang saya bohong di CV gitu, yang 15% bilang yang 37% dia itu lie frequently ya, jadi dia bohong sering. Ke 33% kadang-kadang sekali dua kali bohong di CV, 15% tidak. Jadi jadi ternyata 76% itu mereka bohong di cover letter juga. 80% worker itu mereka bohong saat job interview ya, dan 44% diantaranya itu sering bohong. Karena itu saya sempat mengikuti webinar dengan Randstad Kanada. Dia itu job placement agency terkenal di Kanada ya. Sekarang mereka tidak berani lagi menerima orang dari luar negeri dikarenakan kasus-kasus ini sering terjadi. Jadi mereka bilang sama kita, kita tetap kerjasama tapi mungkin bukan saatnya sekarang. Maksudnya itu masih pending gitu ya. Kita bisa besok-besok kalau kita buka untuk orang luar negeri. Sekarang kita fokus ke orang yang sudah berada di Kanada dan mendapatkan work permit legal valid ya. Jadi nggak sembarangan. Saya bukan cuma Randstad, saya banyak sekali ya di LinkedIn saya itu orang human resource atau headhunters yang mencari pekerja yang sudah stay di Kanada dan mendapat work permit resmi di Kanada. Karena itu tidak gampang teman-teman, tidak gampang untuk mencari kerja di Kanada. Untuk masuknya aja kalian susah, apalagi kalau sudah masuk ya. Kalau sudah masuk itu mudah sekali. Nanti saya kalau sudah tahu, oh kamu kerja di sini sekarang, ini kalian tetap kontak sama saya sebagai klien saya. Kalau ada apa-apa saya bisa kontak kamu. Ini ada kerjaan baru, misalnya kalian di PHK atau apa ya. Ini ada kerjaan baru. Ini kalau kamu mau coba saya refer ke sana. Gitu. Tapi semua tergantung kalian semua lagi ya. Bukan tergantung saya ya. Kalian effortnya gimana, usaha kalian gimana, skill kalian gimana, bahasanya gimana, bagaimana kalian meyakinkan saat interview dan sebagainya. Bukan saya. Saya cuma bisa membantu kalian, oke? Jadi ini adalah contoh bahwa jika kalian kekurangan skill dalam bahasa, kalian bisa mencoba ambil yang saya tekankan Inggris dulu ya, bahasa Inggris itu yang utama ya. Kalau bahasa Inggris sudah lumayan bagus, baru kalian bahasa Perancis.
Kenapa? Karena biasanya tempat partner-partner saya yang menawarkan bahasa Prancis itu pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris dulu, oke? Nah, ini pandangan saya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang, kalau kalian tidak sempat untuk sekolah online dengan guru, kalian bisa ambil Duolingo English Class. Sekarang tidak saya gratiskan lagi mulai 1 Februari, dikarenakan saya selalu bayar lisensi buat mereka juga ya, untuk membuka sekolah bahasa Inggris dan Perancis ya. Jadi kalian kalau mau ikut kelas saya, itu saya harap Anda mengerti lah ada alasannya kenapa kok saya nge-charge sekarang. Karena saya selalu tanggung jawab dengan mereka, gitu. Nggak sembarangan menerima murid gitu. Ya, kemudian kalau Vanier College Senior School, kadang mereka punya kelas online juga 10 minggu ya, sudah mulai. Yang mulai kemarin itu sudah ada klien yang mulai hari Rabu kemarin, jadi sudah terlambat buat kalian mau ingin ikut. Pendaftaran kayaknya sudah ditutup, tapi tunggu 10 minggu lagi mungkin mereka akan buka lagi. Nah, ini untuk semua level ya teman-temannya. Ini dengan gurunya di Kanada langsung, jadi kalian online kelas. Jadi kalian belajarnya itu lewat Teams ya, nanti dikirim dari Vanier College ya. Jadi kalian caranya daftar ke saya ya, lewat email saya ini info@nusaconnection.com ya. Kemudian saya akan balas email kalian ya. Kemudian saya akan kasih link untuk membayar di Wise, untuk membayar biayanya. Jadi biayanya kalau yang online kelas waktu itu masih murah, cuma $300. Sedangkan untuk Nusa Connection sebagai kita kan menjembatani kalian ya, biayanya $100, non refundable ya. Kemudian setelah kalian membayar, saya akan bayarkan. Kalian bayar ke saya dulu lewat Wise, kemudian saya kirim ke Vanier College. Begitu Vanier College terima uang dari saya atas nama kalian, mereka akan mengeluarkan tanda terima atas nama kalian. Jadi begitu kalian daftar, jadi gini ya, saya mulai dari ulang ya. Kalian kirim saya email. Saya tertarik untuk ikut kelas Vanier College Everyday English atau Everyday French ya, harganya yang 300. Ini yang kemarin ya, contoh ya. Kemudian saya daftarkan. Ya, mereka akan mengeluarkan invoice atas nama Anda. Ya, makanya saya minta informasi yang Anda berikan itu lengkap. Nama, alamat, ya, nomor telepon, sama email. Ya, itu minimal ya. Sama tanggal lahir juga. Ya, karena mereka ingin tahu ini orang dewasa atau untuk anak-anak lain kelasnya. Oke, kemudian mereka akan menerbitkan invoice atas nama Vanier College juga. Saya juga menerbitkan invoice atas nama Nusa Connection. Karena kalian membayar jasa kita, ya. Waktu itu saya kasih $100 karena masih pertama kali. Saya ingin tahu orang-orang tertarik dan enggak gitu. Kemudian setelah kalian bayar lewat Wise, itu saya potong biaya saya yang biaya $300 asli, itu saya kirim ke Vanier College. Vanier College akan menerbitkan tanda terima. Tanda terimanya bisa saya tunjukkan di sini contohnya ya. Sebentar ya, saya tunjukkan tanda terimanya. Jadi mereka mengirimkan tanda terima kepada Anda. Kemudian sebentar saya buka ini dulu ya, maaf ya. Jadi sambil ngobrol gitu maksud saya. Sebentar, di sini tanda terimanya. Mana tadi ya? Mana ya tanda terimanya ya? Ya intinya mereka nanti akan menerbitkan tanda terima. Nanti saya kasih videonya tanda terimanya seperti apa. Kemudian kalian tahu kan sudah uangnya sudah masuk ke Vanier College, ada tanda terima dari Vanier College asli. Kemudian kalian akan dikontak lewat email oleh Vanier College, dikasih placement test untuk menilai kalian kelasnya berapa. Apakah kalian kelas A, B, C, karena mereka pakai CEFR, itu ada kelasnya ya, beginner, intermediate, advanced ya. Kemudian dari situ kalian akan ditempatkan di kelas ya, di kelas. Nah, di kelas yang pertama itu, kalau kalian merasa loh ini hasil ujianku kok cuma level ini padahal aku sudah tinggi, bilang aja ke gurunya, nanti sama gurunya nanti dites lagi. Kemudian nanti dibilang kok kamu sebetulnya bukan kelas ini, kelas satunya gitu. Seperti klien saya itu saya juga kaget kok waktu ujian sama IA-nya dibilang masih beginner.
mungkin namanya juga AI ya. Kemudian akhirnya begitu masuk, saya sudah bilang sama beliau, ngomong sama gurunya dites lagi, rupanya akhirnya nanti Senin besok itu naik intermediate gitu teman-teman ya. Jadi di sini kelas ini Final Year College ini kalian akan belajar dengan guru dari Kanada langsung. Ini yang menarik teman-teman. Coba kalian pikir. Kalau kalian les di Indonesia bahasa Inggris atau bahasa Perancis, mungkin pertama gurunya mungkin bule ya. Bisa aja kan, semakin mahal semakin bule ya. Artinya native gitu, native speaker gitu ya. Tapi belum tentu teman-teman sekelas kalian itu orang luar negeri. Kalian akan dengan ikut kelas-kelas saya, otomatis kalian itu akan berada di kelas dengan bangsa lain. Ada yang dari Kanada, dari Kolombia, dari Brazil, dari Jepang, dari Cina dan sebagainya. Ada macam-macam. Oke? Jadi itu kelebihannya. Ikut kelas Monster Connection. Jadi kalian tidak berada di kelas dengan orang sesama orang Indonesia. Kalian sudah mulai merasa saya memang masuk level internasional. Itu sudah luar biasa kalau kalian bisa diterima. Oke? Kemudian kalau kalian di kelas di Indonesia itu kan biasanya kan susah ya dapat orang dewasa ya. Mungkin ada sekarang tapi ya itulah semuanya, mungkin gurunya orang lokal, teman-temannya juga orang lokal. Beda lah ya. Kalau ini kan gurunya orang Kanada dan teman-temannya itu seluruh dunia. Jadi levelnya sudah internasional teman-teman. Makanya kemarin itu saya heran juga, saya kasih murah sekali. Saya murahkan ya karena saya support ya di sini ya. Nggak ada yang tertarik. Jadi setelah ini Final Year College bakal mengeluarkan akan menawarkan program mungkin lebih mahal lagi gitu. Jadi makanya kalau saya keluarkan program itu coba perhatikan. Saya tahu mungkin secara finansial itu berat, tapi kalian harus lihat value-nya dong. Lihat, bandingkan harga segitu saya levelnya internasional. Sedangkan kalau dengan harga segitu saya kalau ikut kelas di Indonesia ya orang-orang lokal semua. Jadi lebih baik kan level internasional, sertifikasinya internasional. Ya. Hanya saja ini kelasnya biasanya malam di sini, jadi kalian harus siap pagi di situ. Oke. Kita juga kerjasama dengan ILC and Bristol College, dan ILC ini masih pending karena mereka kirim surat ke saya untuk tanda tangan. Saya lihat ada typo-nya, jadi saya kembalikan dan belum diperbaiki. Ya, tapi pada dasarnya ILC sudah 99,5% lah, atau 99,9%, hampir 100% sudah jadi partner saya. Hanya karena typo, karena ini untuk tanda tangan kerjasama itu resmi ya, saya tidak berani kalau ada salah tulis atau apa mereka yang salah kan, jadi saya kembalikan dulu. Oke, jadi itu. Kemudian bahasa Prancis kita punya Duolingo French Class. Ini sekali lagi kalian belajar sendiri tanpa guru, jadi terserah kalian kapan belajarnya. Ini juga tidak gratis lagi. Ya, kemudian ILC juga punya bahasa Prancis juga. Ya, kemudian untuk skill yang kalian yang kekurangan skill ya, ada kelas online ada ya, tapi tunggu dulu ya. Tapi yang saya tunjukkan di sini ya, ada dua macam. Yang pertama adalah studi di bawah 6 bulan. Itu kita mengadakan Edu Travel. Kenapa Edu Travel? Karena kalian kelasnya bisa memilih, ada kelas yang cuma 5 minggu, ada yang 7 minggu, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Pokoknya di bawah 6 bulan kalian cukup visitor visa. Jadi nggak perlu study permit, nggak perlu CAQ. Ya. Karena itu kita mengadakan Edu Travel. Saya kerjasama juga dengan travel agency di Montreal. Selain kalian belajar, itu satu minggunya jalan-jalan. Jadi kalian tahu tentang Kanada itu apa, sekalian belajar. Jadi dapat sertifikasi internasional, pengalaman internasional, ya, berada di kelas internasional. Jadi kalian pulang berada satu kelas itu dari berbagai bangsa, keluar dari sekolah itu juga kalian tahu, oh ini Kanada, suasananya seperti ini gitu. Kemudian kalian latihan langsung bahasanya ketika kalian keluar dari kelas, ya. Karena itu kalian cukup visitor visa, dan ini sudah saya kerjasama dengan banyak ya, McGill, ILC, ILEC, insya Allah dengan Circuit Stream dan Humber. Dan juga sebetulnya kalau di bawah 6 bulan ini saya juga punya sama Final Year College, nanti saya tambah lagi di sini ya. Kemudian yang lebih dari 6 bulan ini masih pending teman-teman, saya akan jelaskan nantinya.
Tapi bisa insya Allah kalau kuotanya dibuka lagi. Jadi November kemarin 2025 itu pemerintah membuat kuota baru, jadi dibatasi. Tidak semua bisa, misalnya satu perguruan tinggi itu dibatasi cuma terima berapa ratus orang atau berapa puluh orang international student. Jadi semua sekarang ketakutan karena kalau lebih dari itu kena fine, kena fee, jadi kena denda itu. Makanya saya bilang bisa vocational school, college S1 S3 bisa insya Allah. Tapi tunggu ya, ini tunggu sampai mereka terima. Karena sekarang ini misalnya Humber itu mereka masih pending sama saya. Dan kemudian ada banyak ya. Makanya jalan yang paling bagus adalah ini ILC dan ILEC. Mereka punya University Pathway ya. University Pathway itu apa? Kalian belajarnya di ILEC atau ILC. Mereka punya homestay dan sebagainya, belajar bahasanya dulu. Itu nanti mereka itu lulusannya itu langsung bisa masuk ke partner-partner mereka. Misalnya ada yang ingin ke Humber itu juga salah satu partnernya ILC atau ILEC ya. Kalian belajar dulu, kalau bahasa Inggris sudah jago, oke, nggak apa-apa. Coba aja belajar 1 bulan dulu, minimal belajar di situ. Itu mereka bilang gitu, minimal kalian terdaftar dengan kita. Maka setelah itu kuotanya dibuka, langsung kita daftarin ke Humber gitu, ke Senika atau kemana gitu. Karena kuotanya dari misalnya Humber ya, ini kasih contoh aja, mereka punya kuota 100 international student per tahun ya. Dalam kuota itu mereka punya mungkin kuota 20 student dari ILC, 20 dari ILEC. Nah kalau kalian masuk lewat ILC atau ILEC, otomatis langsung cemplung, langsung diterima gitu. Tapi tergantung juga sih persaingannya. Kalau yang daftar di ILEC itu banyak, ya tergantung ya. Jadi kan misalnya dibatasi 20 itu untuk data science misalnya ya. Nah ternyata di ILC itu ada 50 yang data science. Kalian bersaing ya, siapa nilainya paling tinggi di ILC itu yang masuk ke data science di Humber. Itu contohnya aja ya. Itu logika saya ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti sama ILC sama ILEC akan dijelaskan sendiri bagaimana sih University Pathway itu. University Pathway itu nggak cuma untuk masuk universitas tapi juga college ya. Makanya saya bilang kalau kalian bisa masuk mereka, itu saya bisa bantu untuk vocational school, college, dan S1 S3 lewat mereka atau independen. Nggak lewat mereka nggak apa-apa. Kalau kalian enggak, saya sudah jago bahasa Inggris kok, tolong carikan college atau university di Kanada. Oke, tapi pendekatan saya sekali lagi saya nggak bisa jamin kalian diterima karena ada kuota tadi. Jadi saya bisa bantu kalian langsung kontak Humber, Senika, mungkin mau ke University of Toronto, saya bisa kontakkan atas nama kalian karena saya mewakili kalian sebagai International Education Agent dan International Student Counselor. Ya, saya bisa mewakili kalian. Jadi kalian harus tanda tangan client agreement dengan saya, kemudian kalian bayar saya. Nah, setelah saya terima bayar itu saya bisa bergerak. Ya, kalau saya belum terima apa-apa, saya tidak mau bergerak. Ya, karena percuma. Saya mewakili orang yang tidak menghargai saya gitu ya. Jadi sudah. Ini bisnis ya, bukan charity ya, bukan donasi ya, gitu. Jadi kalian otak saya, saya kepingin vocational school ambil plumber misalnya. Oke, nanti saya carikan ini co-op dan internship ini yang saya kejar sekarang ini. Kenapa? Karena saya ingin kalian itu bisa belajar belajarnya itu mendapat bukan sertifikasi aja tapi juga pengalaman internasional ya. Jadi saya cari yang co-op dan internship. Biasanya mereka membayar. Jadi kalian nanti selain study permit dapat co-op permit. Kemudian untuk yang PGWP ini yang S2 S3, kalau nggak salah S2 S3 ya, S1 kayaknya nggak terima sekarang. Itu kalian butuh PGWK. PGWK itu Postgraduate Work Permit, bukan Work Permit biasa ya, Postgraduate Work Permit. Tuh, ya. Jadi untuk yang S1, S2, S3 ini bisa sekolah sambil belajar sambil bekerja, maksimal 24 jam per minggu, ya. Kemudian setelah ketika liburan panjang, kalian bisa bekerja full time, dan setelah lulus, kalian bisa dapat PGWP. Kembali ke atas, saya kan bilang berkali-kali banyak orang yang tidak paham maksud saya dan langsung apply PR tadi. Itu agak susah teman-teman, kalian bersaing dengan seluruh dunia. Nah, jalur yang kita sarankan itu lewat kita tuh kalian studi dulu, kemudian kalian kerja, kemudian PR tadi. Ya, kenapa? Karena kalau sudah
pengalaman studi di Kanada ya, itu kayaknya menambah skor ya. Kemudian karir di Kanada menambah skor. Akhirnya PR pathway kalian, walaupun kalian bersaing dengan seluruh dunia, itu kalian lebih tinggi daripada nilainya orang yang melamar dari luar negeri, nggak pernah studi, nggak pernah karir di Kanada. Itu maksud saya ya. Tapi semua dari Allah juga ya teman-teman ya. Nah, jadi ini panutan kita ya. Misalnya Elisa LMS itu kalian itu bisa belajar self-paced classes ya. Ya, dulunya free tapi sekarang tidak free lagi. Jadi akan saya hapus ya, karena saya bayar lisensi. Kalian belajar sendiri tanpa guru. Itu ada rekaman videonya. Ketika selesai, kalian siap bayar sertifikat. Bayarnya lewat saya, lewat Nusa Connection. Karena kita punya lisensi teman-teman, kita kerjasama teman-teman. Bukannya sekedar, oke, kalian belajar aja gratis, sesudah itu saya lepas, kalian ambil sertifikasi sendiri. Kalau kalian ambil sertifikasi sendiri, saya nggak ikut-ikut bantu kalian. Karena saya membuka jalan, ada tujuannya, bukan ngawur. Saya ingin menjadikan kalian itu siap di bawah Nusa Connection. Jadi saya bisa mengawasi orang ini belajar apa saja, sertifikatnya apa saja. Kemudian saya tahu kalian itu seperti apa orangnya. Kalau kalian lepas sendiri, ya maaf, nggak bisa bantu saya. Saya nggak bisa bantu karena saya tidak tahu siapa Anda, bagaimana Anda di kelas, apakah kalian belajar sungguhan atau mungkin nyontek atau apa, saya tidak tahu. Jadi tujuan saya itu adalah menjadi semacam semacam wadah buat kalian. Jadi kalian itu saya tempa di Nusa Connection, saya didik ya lewat partner saya. Nah, saya yang mengawasi hasilnya. Dari hasil itu saya akan tahu, oh orang ini siap bahasanya, siap skillnya, kayaknya siap kerja. Kalau ada lowongan dari partner saya yang pas dengan orang ini, saya bisa kasih referensi. Kalau tanpa referensi, belum tentu kalian bisa diterima. Karena saya kerjasama dengan partner saya, jadi mereka cuma mau terima hasil didikan saya itu. Kalian bisa ikut British Council IELTS, ini online, ya kelasnya online. Nah, di sini beda dengan British Council yang di Indonesia teman-teman ya, karena seperti sekali lagi yang di Indonesia mungkin ada, tapi kan tidak kerjasama dengan kita. Jadi saya lepas tangan, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau kalian ikut British Council kita, itu saya sudah kontak dengan mereka. Jadi ini klien saya mau belajar dengan kelas kamu, apapun yang terjadi mereka akan kontak saya. Sekali lagi tujuan saya adalah menjadi wadah buat kalian. Kalau kalian ikut kelas di luar, saya tidak ikut-ikut. Oke? Kemudian Duolingo itu sama seperti saya bilang tadi kan saya bilang free ya. Itu yang tahun 2025 kemarin. Sekarang saya tidak bisa memberi free lagi. Jadi ini ada self-paced classes. Jadi kalian belajar sendiri, kemudian membayar sertifikatnya. IELTS itu punya kelas online dan in person. In person artinya kalian harus ke sini. Makanya kita punya EduTravel. Ya, EduTravel tadi di bawah 6 bulan kan ya? Dengan visitor visa atau dengan study pathway. Study pathway tadi adalah lebih dari 6 bulan dengan study permit. Oke? Dan PAL. PAL itu apa? Provincial Attestation Letter. Misalnya contoh ya, CAQ itu dari Quebec ya. Nanti saya ceritakan lagi. Ini juga sama, IELTS juga sama. Ya, kemudian International Open Academy itu seperti Duolingo dan ini. Jadi kalau saya bisa masukkan ini, maaf ya, ini saya bikin semacam alphabetical order. Jadi dari alfabetnya ya. Ini seperti dengan ini. Jadi ini seperti ini self-paced. Ya. Ini Udemy kayaknya sudah include sertifikat ya. Kemudian Pioneer College ya bisa ada online dan in person. Jadi yang online dan in person itu ini sama ini. Oke. Jadi kalau saya bikin lagi ini ya, itu contohnya adalah McGill University
School of Continuing Studies, Vanier College Language School, ya. Kemudian ALSC and Greystone College Education Group, ya, ILEC. Dan insya Allah saya tidak berani tulis di sini circuit stream, insya Allah akan gabung dengan kita. Kemudian untuk urusan immigration dan legal placement service itu border press. Kemudian untuk airline dan travel kita kerjasama dengan AirAsia, Air Canada, Etihad, Qatar, Singapore Airlines, United Airlines. Accommodation itu kampus One Montreal. Ini ada di dekatnya McGill University. Choice Hotel, Hilton, Homestay.com, Hyatt, IHSQ, McGill Residence. McGill Residence miliknya McGill University. Yang ini adalah hotel, yang ini homestay. Ya, ini hotel, ini hotel. Oke. Kemudian ground transportation and transfer kita punya iMove, Uber Ride, Welcome Pickups. Kemudian food and daily living service kita kerjasama dengan DoorDash, Uber Eats, dan Boulet Rouge, ini halal restoran. Dan ada lagi halal pastry kemarin saya ajak kerjasama, tapi saya belum follow up dengan email. Itu makanan Lebanon, insya Allah kerjasama juga. Kemudian untuk learning and productivity and digital tools itu kita untuk test prep. Jadi buat kalian yang sudah jago bahasa Inggris dan belum berani ujian, ya, jadi kalian ingin persiapan sendiri dengan AI, kita punya kerjasama dengan Edusing. Jadi untuk TOEFL, ini bukan TOEFL ya, TOEFL. Saya kalau ngetik kecepatan, dan IELTS teman-teman, ya, TOEFL dan IELTS ya. Tapi yang dibutuhkan adalah yang IELTS ya, jangan salah. Untuk masuk Kanada butuh yang ini, butuh yang IELTS ini, oke? Corel Draw, VDQ, WordPress, semua productivity. Untuk e-commerce, Air Canada, Shopee, Shopify. Ini yang saya bilang untuk ini Flyware untuk membayar untuk international study, ya, yang lebih dari $1.000 saya sarankan lewat sini. Jadi kalian atau mungkin kalau misalnya mereka terima Flyware sepanjang ya, jika institusi kerjasama dengan Flywire. Oke, ini bedanya. Sebab McGill University dia nggak kerjasama. Dia bilang sama saya, walaupun ada namanya di situ, tapi mereka tidak kerjasama lagi. Jadi mereka minta saya yang nanganin kalian. Kalian kirim uang ke saya lewat Wise. Saya tidak lagi menyarankan PayPal karena mahal, dan saya tidak juga menyarankan bank transfer. Mahal sekali. Ada orang yang membayar cuma $400 itu sama banknya di Indonesia dikenakan charge fee-nya itu $60. Kalau US dollar atau Canadian dollar, pokoknya dia bilang $60. Kemudian saya sendiri waktu terima di bank saya kena charge $16. Padahal cuma $400 dia bayangkan berapa, ya kan? Jadi kalau Wise itu sudah otomatis murah, kurs murah dan biaya murah, terjangkau lah. Nah, sekarang bagi Wise yang yang kalian tidak punya Wise, nanti saya ajari di video selanjutnya. Kemudian kita juga kerjasama dengan ini Mountain and Treasures di Alberta. Ini fotografer terkenal teman-teman, ya, dia fotografer, papanya fotografer, ya. Kemudian dia punya family business dengan istri dan anaknya untuk membuat souvenir, ya. Jadi foto-foto yang diambil itu dijual sama dia dalam bentuk magnet, dalam bentuk postcard dan sebagainya. Ini benar-benar fotografer asli. Jadi bukan AI. Saya suka sekali kalau hasil asli itu suka. Kalau AI itu semua orang bisa teman-teman, tapi kalau hasil asli itu jarang gitu loh. Apalagi dia fotografer terkenal. Kemudian insurance itu kita kerjasama dengan Study Insure di dalam MHS Insurance. Kemudian Foreign Language Program and Global Opportunities kita kerjasama. Nggak cuman bahasa Inggris dan Prancis, kalian bisa belajar sampai menjadi teaching English as second language. Jadi buat kalian ya, buat kalian jago di Indonesia ya. Ada tuh salah satu klien yang Masya Allah luar biasa, background beliau super taksi di Bali,
Ya, maaf Pak, saya kasih contoh karena sangat inspiratif sekali. Buat saya mengagumkan bahasa Inggrisnya bagus, supaya dia suka latihan dengan turis-turis di Bali ya. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, kemudian sekarang belajar di Vanderbilt College, ingin dapat international certification. Saya bilang teruskan sampai Anda bisa ambil teaching English as second language. Jadi andaikan Bapak tidak bisa ke Kanada, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Dengan ijazah itu Anda bisa buka kelas di Bali, ngajarin bahasa Inggris dengan sertifikasi internasional gitu. Tujuan saya apa? Memang tujuan jangka panjang saya, Nusa Connection ini ingin sekali kalau kalian sudah baik sama kita, ya saya kenal baik dengan Anda, nggak cuman klien aja, nggak cuman mengarah saya, klien itu bisa jadi bisnis partner saya, bisa jadi ya suatu saat ternyata anak buah saya, artinya yang klien saya itu dia sukses dan saya lihat orang ini ada bakatnya di sini. Oke, kita buka cabang di Indonesia, kamu yang nangani. Misalnya dia bisa buka cabang bahasa Inggris, ngajarin bahasa Inggris, dia yang nangani, bisa kan? Harus sama Nusa Connection itu bisa aja. Artinya tuh saya nggak janji, tapi itu pikiran saya jangka panjang. Semua itu possible teman-teman. Kalau niat kita baik, kalau hubungan kita baik, nggak saya memanfaatkan ini Nusa Connection orangnya baik, setelah itu saya lepas gitu. Ya sudah, kalau gitu saya nggak akan melanjutkan. Saya sudah tahu, saya pernah ketipu orang juga sih ya, yang pura-pura baik sama saya, ternyata dia nipu saya, bahasa Inggrisnya juga nggak bagus, gagal ujian. Saya malu merefer dia, dan akhirnya saya sadar bahwa tidak semua orang layak dibantu dan tidak semua orang itu pantas untuk dibantu. Jadi ada orang-orang yang justru istilahnya itu membuat kita menenggelamkan kita. Makanya saya bilang saya akan menjadi mercusuar, tidak menjadi kapal skoci lagi, karena menurut saya sih kalau saya menjadi kapal skoci, kalian minta tolong saya, Bu, tolong, akhirnya saya yang kena, teman-teman. Habis waktu saya, tenaga saya juga lagi sakit. Tapi kalau saya jadi mercusuar, sekarang saya kasih ini, saya mercusuar, ini saya kasih lampu. Kapal yang menemukan dan mengikuti lampu saya, dia akan selamat. Tapi kapal yang ngawur, ya dia aku nggak peduli lampunya ke situ, dia akan tenggelam dan saya nggak ikut urusan. Tapi kalau kapal skoci, saya dulu seperti kapal skoci, saya kasihan sama semua orang, saya ingin bantu semua orang, tapi akhirnya saya hampir tenggelam. Maka dari itu saya sekarang berubah, teman-teman. Oke, berubah sekali. Oke, kemudian ini yang saya masih kasih tahu bahwa nggak semua orang pantas untuk kita bantu. Kadang-kadang dia minta dibantu, tapi kita malah ditarik sama dia karena dia nggak ingin maju. Padahal kita berusaha narik dia maju, akhirnya kita yang akhirnya hancur. Gitu. Karena orang-orang seperti ini biasanya tuh tidak mau belajar dari pengalamannya sendiri. Ada tuh yang sudah saya latih untuk mengetahui ciri-cirinya scammer itu apa, karena dia hampir di scam masuk Kanada. Saya bantu gratis, teman-teman, waktu itu, dan nggak ada sakit. Saya sampai kepikiran kasihan orang ini sudah lolos, ya artinya nggak sampai kena scam di Kanada. Dilala kok malah kena scam ke negara lain. Saya juga heran dulu, ya apa sih ya, ini tipe orang yang refuse to learn. Dia nggak mau belajar dari pengalaman. Dia merasa dibantu gratis, jadi dia merasa oke, nggak masalah, akhirnya dia kena ini. Tapi kalau orang ingin benar-benar memperbaiki diri, justru dengan saya bantu tuh dia merasa iya, aku harus belajar dong dari pengalaman ini dan memperbaiki diri, bukannya merusak gini. Akhirnya sekarang saya batasi energi saya, waktu saya hanya mau membantu orang-orang yang serius, karena ujung-ujungnya ke nama Nusa Connection juga, dan saya sebagai permanent resident juga nggak mau kehilangan permanent resident status saya. Jadi Nusa Connection ini saya kurang tahu apakah ada di negara lain, tapi yang jelas di Kanada rasanya cuma saya, wallahu alam, silakan cek lainnya, mungkin ada orang lain, saya kurang tahu. Tapi yang jelas bisnis ini real, bisnis ini eksis, bisnis ini saya harus bayar pajak, saya harus laporan ke pemerintah, saya harus tanggung jawab. Kalau saya salah refer orang, saya nanti yang kena. Jadi saya sekarang tidak mau sembarangan. Kalau Anda serius, apakah ingin ke Kanada atau tidak? Ya, kalau kalian merasa hidup saya gini,
Indonesia nggak bagus, saya pengen keluar negeri. Oke, itu tidak menjamin hidup kalian di luar negeri lebih bagus, teman-teman. Ya, kalian harus tahu kontrolnya itu. Kalian bisa mengontrol diri sendiri. Apa yang terjadi di lingkungan kalian tidak bisa kita kontrol. Apakah ekonominya di negara, atau mungkin ada orang lain, atau cuaca atau apa. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Jadi itu hati-hati, teman-teman. Jadi kalian harus fokus di sini dulu. Kalau kalian ingin berubah, jangan berpikir berubah terlalu banyak, langsung semua di gunung itu mau dipindah gitu. Confucius bilang orang yang ingin memindah gunung itu memulainya dengan mengambil batu kecil-kecil dulu. Ya, makan waktu mungkin ratusan hari, ribuan hari, berpuluh-puluh tahun, tapi pada akhirnya gunung yang besar ini akhirnya ambles. Bisa terus dia pindah ke tempat lain misalnya. Ini cuma logikanya, maksudnya dia gambarnya Confucius ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, step pertama lewat skill. Kalian mulai dari batu-batu kecil dulu, skill dari bahasa dulu. Bahasanya dulu diperbaiki, skillnya dulu diperbaiki. Oh, saya sudah kursus di Indonesia, welder misalnya. Nggak apa-apa, bagus ya. Tapi saya tidak bisa bantu ya kalau kalian cuman memanfaatkan nama saya. Saya maaf tidak bisa bantu. Kalau kalian mau saya bimbing, masuk wadah kita dulu, saya baru tanggung jawab. Tapi kalau kalian saya sudah, maaf saya nggak bisa, karena saya pernah ketipu refer orang yang latihan di luar, ternyata bahasa Inggrisnya nggak bagus ya. Orang sekarang pakai AI bisa, teman-teman. Saya nggak mau tertipu lagi gitu. Dan itu saya admit ya, saya lebih baik ya saya melewati jalan yang salah daripada saya berada di ruangan yang salah. Jadi pengalaman itulah ya, oke, itu pengalaman berharga buat saya prefer orang yang salah. Oke, lebih baik saya maju keluar dari ruangan itu dengan pintunya saya salah masuk, daripada saya tetap di ruangan itu. Jadi saya ingin memperbaiki diri. Oke. Jadi untuk menjadi diri yang baru, jadi saya juga memperbaiki diri, Anda juga harus memperbaiki diri. Suatu saat kalian akan ketemu orang-orang yang menganggap orang ini berubah ya gitu. Kadang kita sering diremehkan orang kan, ya gitu, diremehkan tidak bisa apa-apa, padahal kalian punya seperti biji itu kalau kalian tanam di tanah yang benar, kemudian diairi, kemudian dapat cahaya dan sebagainya, akan tumbuh dengan baik. Orang yang menganggap kalian nothing karena kalian cuma biji, mereka kan tidak tahu ini bijinya bunga atau bijinya pohon, kita nggak tahu. Orang ngejudge kita dengan mudah. Tapi jadilah biji yang akhirnya menjadi pohon atau tanaman yang berbuah atau bunga yang cantik. Itu pesan saya ya. Jadi kalian harus dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, dan kalian harus menghargai Allah beri kalian waktu. Jadi cobalah kalian jalan-jalan di nature ya, kemudian olahraga, hydration dan sebagainya ya. Nah, kalau orang pesimis ya, biasanya pesimis itu biasanya dia komplain, ini kapal ya misalnya contohnya, ini gara-gara anginnya ke kiri, kapalnya ya ke kiri terus, padahal pulaunya sebelah kanan. Nah, yang optimis dia bilang nggak apa-apa, nanti anginnya berubah kok, kalau dia ke kanan lagi kita ke kanan lagi. Nah gitu. Tapi kalau realis, dia nggak komplain, tapi langsung memperbaiki arah kapal itu, nggak ke kiri melawan arus ke kanan. Itu sama seperti yang saya cerita tadi ya, bahwa kalian bisa punya kontrol dan tidak gitu. Orang yang pesimis itu selalu menyalahkan negara rusak, ini gini, presidennya gini, menterinya gini, banyak yang korupsi. Itu di luar kontrol kalian, teman-teman. Kalau ada orang korupsi, itu dosa mereka. Kalian harus fokus apa yang bisa kita kontrol. Kalau cuma komplain aja, ini gini, nggak akan berubah. Kalau kalian sendiri tidak mau berubah. Allah sudah bilang di Quran kan, Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kaum itu berubah dirinya sendiri. Jadi semua itu dari mulai kita sendiri. Kontrol kita itu apa gitu. Kemudian ini circle of influence ya. Jadi circle of control itu diri kita sendiri. Influence-nya adalah orang di sekitar kita, keluarga ya,
kemudian mood in the room, work environment, itu tujuannya apa? Kalau kalian misalnya ya, sekarang itu berada di kerjaan yang kalian nggak suka, ya, bosku jahat, gini, gini, kalian harus mengontrol diri kalian sendiri. Cara berpikir kalian berubah ya. Oke, mungkin mereka jahat bosnya, mungkin kalian nggak dapat gaji ya, tapi coba perbaiki diri sendiri. Dan ini luar kalian, yang kalian bisa influence itu ada orang di luar. Jangan sampai kalian jadi bertengkar dengan istri misalnya, atau anaknya jadi nakal atau apa, gara-gara kalian cuma mikirin sini ya. Jadi kalian bisa kontrol sini dan kalian bisa influence ini. Nanti ini circle of concern ini itu di luar kalian, karena terlalu besar. Ada Allah kok, jangan khawatir ya. Kalian kalau sudah mau perbaiki diri, kemudian akhirnya diskusi sama istri, anak, oke, saya mau maju. Oke, kalau misalnya kalian ingin ke Kanada, oke, saya menemukan jalan ke Kanada secara legal. Gimana ini? Ngobrol sama anak istri. Kalau sama-sama setuju, bismillah, kita coba lewat instant connection. Itu bagus. Tapi kalau kalian cuma mikir, aku mau pindah dari negara ini, negara ini rusak, gini. Walaupun kalian pindah dan dapat kerja jadi billionaire pun, kalau cara berpikir kalian salah, tidak akan merasa sukses, tidak akan merasa beres hidupnya. Selalu aja ada komplain, selalu aja ada masalah. Itu maksud saya. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ekosistem kita tadi ada di ini ya, di sini tadi ya, ekosistem kita ini ya. Jadi tujuannya kita adalah menyiapkan kalian. Kalian bisa belajar apa saja ya. Kita punya macam-macam bahasa dari partner kita. Kalau misalnya ya, oke, saya nggak pengen ke Kanada kok, saya pengen belajar bahasa Jepang karena saya pengen kerja di Jepang. Nggak apa-apa, ikut aja kelas kita. Kan dapat sertifikasi internasional, bukan sertifikasi lokal lagi. Ayo, kurang apa? Saya kan memberikan jalan yang membuat kalian itu level kalian naik, bukan level lokal lagi. Jadi di mata saya tidak melihat kalian itu apakah kalian sopir atau tukang becak atau apa. Saya tidak melihat itu. Yang saya melihat kesungguhan kalian ingin maju untuk memperbaiki diri. Ya, itu lebih berharga buat saya daripada orang yang sudah berada di atas angin karena dia mungkin anak pejabat atau apa ya, dia kaya raya tapi sombong. Justru orang-orang yang benar-benar dari nol, inilah yang ingin saya bantu dari awal. Karena seperti saya membantu kalian tuh ngajarin kalian mancing, selamanya kalian akan tahu cara mencari ikan dan tidak bisa kelaparan kalau sudah tahu cara mancing atau cara berburu atau cara menanam padi atau apa gitu ya. Tapi kalau saya cuma kasih, oke, orang ini butuh bantuan, saya kasih ikan, ya cuma sehari itu kalian kenyang, setelah itu kalian kelaparan lagi. Jadi buat saya itu, saya malah terpanggil membantu orang-orang yang hidupnya pas-pasan tapi ingin maju, ingin merubah hidupnya. Tapi dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya, jangan sampai seperti orang tadi itu ya, yang di gambar tadi itu. Saya tidak mau apa ya istilahnya itu, saya tidak mau seperti orang ini. Kalian mau bantu, kalian bantu saya. Jadi kita sama-sama maju ya. Saya ingin apa ya? Saya ini kepingin membuat kalian itu berubah. Hidup kalian berubah itu. Kalau saya melihatnya itu, wah, masya Allah, orang ini hebat sekali ya. Walaupun mungkin dia bukan pejabat atau apa, tapi semangatnya tinggi. Itu yang saya kagumi. Daripada orang yang ya sudahlah, ini orang yang sebelah kiri, ya sudah, saya nggak butuh sertifikasi internasional, apa fungsinya, buat apa buat saya cuma butuh kerja kok. Padahal saya sudah berkali-kali bilang, logikanya gini teman-teman, kalian kerja ke luar negeri tanpa sertifikasi internasional, kerjanya ecek-ecek kan, biasanya metik buah atau kerja di pabrik ya. Nah, suatu saat kalau kalian tua atau kalian di PHK ya, pulang ke Indonesia tanpa sertifikasi internasional, kalian stuck di Indonesia, nggak bisa keluar. Di Indonesia juga nggak bisa kerja. Mau keluar negeri kalian sudah tambah umur, susah kan. Nah, tapi kalau kalian punya aset namanya sertifikasi internasional, pulang ke Indonesia, nggak apa-apa, saya punya sertifikasi internasional, nggak apa-apa, saya bisa buka les ya, saya bisa cari kerja di perusahaan internasional ya, malah chance-nya lebih tinggi karena kalian sertifikasi internasional. Kalian kirim CV kan bisa CV bahasa Inggris, interview bahasa Inggris, kemudian bisa naik jabatan karena perusahaan internasional biasanya mereka
nggak ngelihat kalian itu apa sekolahnya apa. Biasanya itu kalau internasional tuh nggak cuma sekolah aja, tapi keinginan kalian untuk maju itu sangat dihargai gitu. Itu bedanya ya. Kalau di Indonesia kan dibatasi usia, ya lulusan mana dan sebagainya. Padahal ya saya dengar banyak yang palsu ijazah di Indonesia, jadi saya rada khawatir nih. Sungguh, benar-benar makanya saya nggak sembarangan terima klien lagi. Kalau kalian sungguh-sungguh harus saya tes dan saya harus tahu bahwa ijazah kalian itu nggak bohong. Nanti saya kerjasama dengan partner untuk melihat ijazah kalian itu benar atau enggak. Kalau terbukti ternyata palsu, saya lepas. Saya nggak mau ikut-ikut membantu orang yang bohong di CV atau di ijazahnya gitu. Oke teman-teman. Oke, nanti saya beritahu lagi atau lebih baik saya tambahin di sini ya. Sebentar, saya tambahin di sini aja buat kalian yang ingin tahu apa namanya. Ini, tunggu ya, tunggu. Ini yang saya bilang tadi. Nih ya, jadi sekali lagi ini pathway kita. Ini dia. Oke, jadi di sini kalau kalian perhatikan, ini dari mana? Dari Canada.ca teman-teman. Ya, dari Canada.ca itu disebutkan bahwa tunggu saya ini ya. Ini biar kalian tahu. Ini dari Canada.ca. Nah, ini ya. Nah, di sini disebutkan bahwa ini tahun 25 November kemarin 2025 ya. Jadi ada batas ya. Jadi IRC sekarang akan mengeluarkan 408.000 study permit ya yang masuk ke Kanada dari seluruh dunia. Jangan coba berpikir cuma Anda yang ingin ke Kanada. Seluruh dunia, satu dunia berapa bilion orang dan berapa persen dari bilion itu yang ingin ke Kanada. Banyak loh teman-teman. Jadi jangan selalu berpikir kok lamar saya nggak bisa bu ya. Ya Allah, saya bingung orang-orang kayak gini. Pakai logika dong. Kan nggak cuma kalian yang ngelamar. Kalau misalnya kalian sudah bagus, kenapa nggak stay di Indonesia aja? Pasti kerjaannya bagus deh. Kalau di Indonesia aja nggak bisa dapat kerja, apalagi di luar negeri. Jadi jangan bingung kok saya ngelamar kok nggak bisa. Ya Allah, lihat dulu dong. Kalau kalian ngelamar di Indonesia, itu aja kalian nggak bisa, apalagi ke seluruh dunia. Di Indonesia itu cuman mungkin 270 juta orang. Kalian bersaing berapa persen ya? Apalagi di dunia. Coba pakai logika gitu. Jadi chance-nya untuk keluar negeri lebih susah sebetulnya. Makanya saya adakan Nusa Connection ini karena saya tahu ada jalan gitu. Kalau kalian saya masukkan di wadah saya dulu, itu saya latih kalian dulu, chance-nya lebih tinggi karena saya punya partner banyak. Itu kebanyakan mereka sudah bilang kita nggak terima orang dari internasional. Nggak cuma rasa teman-teman, ada banyak ya. Jadi makanya tujuan saya itu bukan apa ya, bukan yang kalian pikir mempersulit, bukan, malah kebalik ya. Kalian bayar daripada keluar uang ratusan juta ke scammer, hilang nggak dapat apa-apa. Atau kalaupun kalian berangkat ke luar negeri, ya itu tadi paling kerjanya ecek-ecek ya, kerjanya nggak bagus, dan kemudian pulang dari sana kalian nggak bisa kerja apa-apa lagi di Indonesia karena sudah umur dan kalian tidak punya sertifikasi internasional. Tapi kalau yang buat saya latih kalian untuk dapat sertifikasi internasional untuk kalian sendiri, ya. Pada akhirnya itu untuk jangka panjang itu lebih bagus daripada kalian nggak punya sertifikasi internasional, ya. Jadi di sini ini saya mau bicara kenapa kok yang studi di atas 6 bulan tadi kita pending ya, karena ini ada batasnya teman-teman ya. Jadi mereka sekarang ini kalau kalian mau ambil master dan doktoral itu cuma 49.000, tapi bagusnya itu diterima lebih cepat dapat study permitnya ya. Yang ini semua sisanya ya, nih semua ini ada sisanya. Ini harus lihat ini palnya. Jadi ini apa ya, kuotanya gitu. Di Alberta cuma menerima 21.000 orang, British Columbia 24.000 orang, dan sebagainya. Quebec 39, Quebec paling banyak. Makanya saya bilang, kalau kalian mau belajar lewat kita bahasa Perancis, kesempatan untuk ke Quebec lebih tinggi. Ya, buat yang sudah jago bahasa Perancis mudah-mudahan lancar. Tapi itu pun juga nggak jamin karena kalian akan bersaing dengan negara lain. Jadi paling ya kalau untung ya alhamdulillah. Saya bilang semua dari Allah ya teman-teman ya. Yang penting usaha kalian, skill kalian ada, ya ada skill. Kemudian ada bahasa,
ada lowongan kerja ya atau permanent residency, bismillah, coba itu. Oke teman-teman, jadi ini semua ya, ini ya. Nah ini kalau ini portal required application ini di sini ya. Bisa kalian baca di Canada.ca, kan kalau tertarik saya taruh di bagian deskripsi di video ini insya Allah. Kalau misalnya saya lupa, kalian tulis di komentar ya, linknya apa gitu, nanti saya tulis itu. Kadang-kadang saya upload video itu kemudian saya tutup gitu aja. Saya lupa kalau di dalam video itu saya janji mau kasih link gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Besok-besok saya akan bikinkan video lainnya insya Allah yang lebih membantu kalian untuk bagaimana caranya bisa mendaftar ke Nusa Connection, bagaimana cara membayar lewat Wise, karena rugi sekali yang mengirim cuma $400 itu ternyata dia kena $60 itu fee-nya, karena dia mengirim uangnya dari bank ke bank. Bank transfer itu mahal teman-teman. Wise paling murah, sudahlah. Kalau nggak percaya, ayo sebentar ya sambil ini. Maaf ya kalau ini agak lama sedikit. Kita lihat ChatGPT. Kalian tahu caranya ChatGPT? Mau aja bahasa Indonesia. Oke. Ini ChatGPT panggil saya. Jadi saya berbicara sebagai Nusa Connection ya. Klien saya ingin mengirim uang ke Nusa Connection di Kanada, klien di Indonesia. Metode pembayaran manakah yang terbaik? Bikin tabel perbandingan dan beri kesimpulan. Oke, kita ya. Nanti enter. Nih, kita tunggu aja. Kalian lihat, ditunggu ya, dia masih mau berpikir kan? Nah, thinking. Oke. Nih, berikut opsi yang paling umum untuk klien di Indonesia mengirim pembayaran ke Nusa Connection. Ya, plus perbandingan yang kepakai untuk kebutuhan bisnis. Oke, jadi wire transfer yang pertama. Transfer bank 1-5 hari kerja tapi mahal teman-teman, jangan, aduh gila. PayPal ini cepat dalam menit dan jam, tapi saya juga kena charge, jadi terpaksa saya naikkan 5% kalau kalian lewat PayPal. Kemudian ini resikonya ya. Kemudian ini jadi wire transfer ini cepat ya, jam dalam 1-2 hari kerja tergantung metode pembayaran. Kursnya kompetitif karena pakai mid market rate dan fee transparan. Jadi yang nomor 1 Wise ya. Mudah karena pakai app dan bank transfer lokal. Bukti transfernya jelas, enak untuk laporan dan administrasi untuk saya untuk bayar pajak. Dan ini perlu klien punya atau daftar Wise. Jadi kalian harus daftar Wise dulu. Makanya nanti saya kasih link. Di mana di link itu kalian akan tidak membayar fee di bawah $800. Jadi maksimum $800 Kanada kalau kalian bayar ke kita, kalian nggak kena fee. Jadi ini default terbaik mayoritas pembayaran ya. Kemudian sebentar, ini kok nggak kelihatan ke atasnya, ke kanan ya. Kemudian ya nggak bisa. Kemudian transfer bank 1-5 hari kerja, bisa mahal dan tidak pasti. Biayanya ke bank pengirim dan bank koresponden intermediari. Jadi kalian kirim dari Indonesia, yang bapak kemarin itu cuma bayar $400 ya. Dia kena $60, saya kena $16 gitu. Jadi memang gampang, tapi mungkin formnya agak bingung. Ada bukti kuat karena kalian di bank betul, tapi potongnya tidak terduga di tengah jalan. Nah, untuk rekonsiliasinya lebih ribet, nominalnya besar ya. Kemudian PayPal itu lebih cepat dalam hitungan menit dan jam. Fee transaksi internasional ada, sering ada biaya markup konversi mata uang juga, makanya lebih mahal. Banyak yang sudah pakai PayPal keuntungannya, tapi tidak semua di Indonesia. Kemudian ada bukti ada, tapi untuk bisnis kadang fee terasa menggerus. Ya, karena saya sebagai bisnis owner, saya bayar mahal teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya bayar $100, itu mau tidak mau saya suruh kalian bayar $105, karena saya mau terima jadinya $100 misalnya ya. $5 itu fee-nya PayPal tadi. Oke. Itu contoh aja ya. Resiko dispute chargeback terutama jika via kartu dan biaya lebih tinggi ya.
Kemudian Western Union, ini saya tidak, ini nggak bisa. Jangan untuk ini, jangan untuk bisnis, saya tidak berani ini, Western Union. Kartu kredit untuk instan, ya ada MDRV pemrosesan biasanya paling mahal untuk Anda, untuk saya maksudnya. Jadi saya mahal, sangat mudah untuk klien. Jadi buktinya jelas, charge back-nya harus lebih tinggi. Ya, kesimpulan untuk Nusa Connection pilihan terbaik adalah Wise. Biasanya paling seimbang untuk biaya, kurs, dan kecepatan dan bukti. Pembayarannya rapi. Wise menekankan fee transparan dan penggunaan market rate. Ya. Kapan pakai Swift Wire? Kalau klien perusahaan atau institusi wajib transfer bank atau nominal besar, tapi disiapkan disclaimer. Oke, biaya bisa tapi tidak pasti karena bank koresponden atau intermediary. Kapan pakai PayPal atau Western Union? Western Union bukan untuk bisnis ya temannya. Jadi ini dia cuman dia tahunya metode pembayaran yang terkenalkan. Saya tidak sarankan untuk bisnis, nanti dikira cuci uang ya. Jadi kalian lewat PayPal ya. Ini opsi cadangan. Sekarang ada lagi. Bagaimana dengan Flywire? Ini yang opsi yang terbaru untuk international student. Bukan untuk lainnya, untuk belajar ya. Ya. Flywire ada, sebentar, kok mati? Ya, ini kelebihannya bisa bayar dalam mata uang lokal. Flywire konversi ke mata uang penerima. Jadi kalian bisa bayar rupiah ke Canadian dollar, ya. Transaksi bisa lewat transfer bank lokal, e-payment, kartu debit, pokoknya sudah sampai di Flywire-nya itu saya mintanya harganya itu. Jadi nggak bisa berkurang. Kalau berkurang itu yang susah itu. Ya. Ini bagus. Kurang cocok jika konversi dan biayanya terendah. Oke. Oh, kalau Anda ingin biaya konversi dan biaya terendah tanpa keterikatan sistem invoicing tertentu, gitu. Ya. Jadi Flywire adalah opsi kelas enterprise yang bagus untuk pembayaran lintas utama, terutama bila invoice sistem Anda sudah mendukung Flywire. Namun untuk transfer normal tanpa integrasi, metode seperti Wise umumnya tetap lebih murah dan sederhana. Tapi Wise itu pun saya sudah koneksi dengan accounting. Saya kan punya ini app-nya ya, accounting app ya. Karena nanti harus laporan untuk pajak. Saya sudah koneksi, itu nggak masalah itu. Oke. Jadi mana yang bagus, Flywire atau Wise? Ini dia Flywire. Jadi ini banyak ya, prioritas ini ya. Wise lebih unggul karena menggunakan kurs market tanpa markup tersembunyi. Biaya transfer biayanya lebih rendah daripada Flywire, terutama untuk kiriman biasa. Sangat cocok untuk membayar klien ke bisnis kecil menengah seperti Nusa Connection. Cocok untuk pembayaran jasa reguler, invoice biasa, klien yang ingin opsi simpel dan cepat tanpa portal khusus. Ya. Kalau untuk integrasi pembayaran dan terikat invoice, pelacakan otomatis baru Flywire. Kenapa saya butuh Flywire untuk pelacakan? Kalau kalian membayar ke sekolahnya itu, saya tahu ini uangnya sampai di mana, sudah diterima atau belum. Karena kadang-kadang namanya sekolah mereka menerima pembayaran dari seluruh dunia. Ya, takutnya itu kalau kalian nggak mau lewat Wise, kemudian kalian bayar sendiri ke sekolahnya, itu nggak keterima, entah kenapa gitu, itu susah ngelacaknya. Jadi saya kerjasama dengan Flywire itu bukan ngawur, bukan random, ada tujuannya untuk menyelamatkan uang kalian. Kalau kalian kirim ke saya ke Wise, saya kan tahu, oh oke, uangnya sudah sampai, saya langsung kontak ke sekolahnya. Jadi ada dua option ya untuk yang sekolah di sini, terutama yang EduTravel. Kalau kalian mau lewat Wise, nggak apa-apa, lewat Wise. Nanti saya langsung transfer ke sana. Ya, kemudian kalau Flywire itu bisa langsung ke sana, jadi saya bisa lacak. Itu aja bedanya. Oke, teman-teman. Oke, terus gimana caranya? Mendaftar Wise? Setelah klien menerima link dari Nusa Connection agar tidak membayar fee jika transfer uang maksimum 800 Canadian dollar. Oke, ini. Oke. Step by step. Wise tidak pernah menjamin zero fee selamanya, tapi referral biasanya memberi free transfer allowance. Misalnya 1 kali transfer gratis sampai limit tertentu. Limit bisa berubah. Jadi 800 Kanada itu masih realistis. Kalau punya saya memang 800, sudah jelas tulisannya ya.
Kalau ke negara lain mungkin berbeda berapa ratus euro atau dolar, mungkin beda ya. Jadi kalian wajib klik referral link dari saya dulu ya. Kalau urutannya salah, free transfer tidak aktif. Jadi kalian klik Wise referral dari Nusa Connection. Sudah klik ya. Nah, setelah itu kalian sign up, bisa daftar pakai email atau Google, Gmail misalnya, kemudian verifikasi email. Ya. Jangan login akun yang lama. Kalau sudah pernah punya Wise, free transfer tidak berlaku. Ini ya, ini yang catatan. Kalau sudah punya, nggak bisa. Tetap kena fee, ya. Kemudian verifikasi identitas. Itu biasanya 1 kali. Apakah KTP, paspor, selfie singkat, biasanya 5-10 menit, kadang instan. Kemudian mulai transfer. Agar free-nya benar ya. Benar-benar nggak bayar nggak bayar biaya. Klik send money dari Indonesia ke Canadian dollar, ekuivalennya kurang dari 800 dolar. Ya, penerimanya Nusa Connection Kanada, nanti saya kasih jelasnya. Kemudian, jadi gini, pertama kalian klik link itu untuk daftar aja. Setelah itu, saya akan beri invoice-nya dari Nusa Connection. Nah, setelah kalian mendaftar, kalian klik invoice saya. Setelah itu, bisa langsung membayar. Gitu ya. Oke. Kalau ada fee besar, stop, jangan klik send dulu ya. Di layar sebelum kirim, biasanya Wise akan tampilkan fee-nya 0 atau sangat kecil. Ada tulisan free transfer applied kalau promo aktif ya. Gitu. Ini dia. Dari bank transfer lokal Indonesia, kalau kalian mempunyai virtual account di Wise, itu paling aman. Biasanya tergantung bank ya, dan ini biasanya paling murah ya. Tapi kalau kartu debit bisa kena fee karena kalian ini, jadi tidak disarankan. Bisa aja. Bisa, saya juga sudah biasa pakai kartu kredit untuk beli airport airline flight tickets, itu sudah selalu itu pakai credit card atau debit card itu. Bisa, tapi biayanya besar memang. Ya, bukti pembayaran. Ini klien download payment receipt. Jadi kalian nanti saya kirim link, kalian akan dapat ini receipt-nya. Kirim ke Nusa Connection lewat email ya. Ini bagus buat saya karena nanti ada audit pembukuan, bukti ke klien dan partner saya sudah punya ya. Jadi ringkasannya, agar klien tidak bayar fee jika kalian transfer di bawah 800 dolar, klik referral link dari saya dulu ya sebelum daftar. Setelah itu kalian buat account Wise baru ya. Kemudian kalian klik di email saya tuh, saya akan kasih tahu ini untuk pendaftaran pertama. Kalau belum punya Wise, ada linknya ini, itu ada kodenya, biar kalian tidak kena fee. Kalau pembayarannya 800, gimana kalau pembayarannya 1000? Bisa, yang tidak kena fee itu 800-nya, karena cuma kena fee 200, nggak banyak, nggak besar kan gitu. Itu pun jangan lupa, fee-nya Wise itu lebih murah daripada fee dari PayPal atau kartu kredit atau bank transfer. Jauh lebih murah, percayalah. Saya sudah memakai sudah beberapa tahun ini, bahkan saya pakai umroh itu saya pakai Wise gitu, karena di sini bisa pesan kartunya Wise. Kalau di Indonesia ya kurang tahu. Adik saya bilang waktu itu nggak bisa. Tapi kalau kita di sini punya kartunya Wise, jadi uang saya masukkan Wise. Jadi itu ya, Wise itu seperti bank online gitu loh teman-teman. Kalian masukkan bank di Wise itu, masukkan uang dulu. Jadi kalau transfer antar Wise itu lebih murah biayanya daripada kalau kalian dari bank kalian transfer ke Wise dulu dan sebagainya, kemudian itu nyelimat, biayanya nak double. Jadi caranya kalian masukkan uang dulu ya. Oh, saya mau bayar sekian ke Nusa Connection, saya masukkan dulu, itu nanti setelah itu kalian transfer ke Nusa Connection. Tapi kalau pertama kali di bawah 800 itu kalian bisa, pokoknya daftar dulu. Setelah itu kalian klik invoice saya untuk bayar. Yang di bawah 800 itu bebas dari fee, di atasnya akan mulai membayar fee, tapi nggak banyak karena hitungannya dihitung dari 801 dolar kan. Logikanya kayak gitu ya. Jadi ini international payment accept Wise ya, gitu. Itu dia teman-teman, ini untuk saya aja. Clients are encouraged to register using our referral links, which may allow a free or reduced fee transfer for the first transaction subject to Wise terms. Any bank or platform fees remain the responsibility of the client. Ini karena ChatGPT punya saya ya, jadi dia akan ngingetin saya kalau taruh di website atau di invoice taruh tulisan seperti ini. Oke, jadi
Oke, bikin SOP ini untuk saya. Jadi saya nyuruh dia untuk menyiapkan SOP-nya. Wah, ini. Jadi nanti ini SOP-nya akan saya tulis di mana? Akan saya taruh linknya lewat email ya buat kalian yang ingin tahu cara pembayarannya. Oke? Oke. Oke, terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ini kita berusaha membantu kalian. Dan oh ya, hampir lupa. Saya mau cerita lagi sedikit aja sebelum saya tutup ya. Ya, jadi ini kita punya ini dia. Jadi kalau kalian perhatikan, saya selalu update website saya karena selalu ada perkembangan baru ya. Apakah lewat partner atau dari klien. Jadi misalnya ini kita punya study pathway ya, sudah mulai saya masukkan satu demi satu pelan-pelan ya. Edu travel khusus edu travel ya, yang sekolah di bawah 6 bulan ya. Tapi partner kita saya masukkan di sini karena mereka punya sekolah di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Jadi saya pisahkan dari edu travel. Oke. Kemudian persiapan karir global itu artinya kalian itu saya siapkan untuk siap secara internasional ke negara manapun bisa. Jadi kalau misalnya jalur karir itu karir pathway artinya. Nah, ini saya akan melatih Anda untuk bisa siap berangkat ke Kanada, khususnya Kanada ya, karena saya punya banyak partner sini. Jadi saya latih kalian dari mulai studi, karir hingga masuk ke Kanada. Tapi bagi kalian yang merasa saya mungkin nggak bisa ke Kanada karena skill saya, bahasa saya kurang, itu kita punya adult professional development. Nanti saya akan punya khusus tuh anak-anak yang lebih muda lagi, itu beda. Itu kita ada kursus-kursus online teman-teman. Ya, kita bermitra dengan ini sekolah-sekolah ini ya. Insya Allah Circle Stream masih dalam proses. Bagus buat kalian yang ingin ambil bikin game, data science, AI, cloud computing kayak gitu-gitu ya. Itu insya Allah kita kerjasama. Kemudian ini untuk profesional dewasa ya, atau kalian yang dalam masa transisi atau stagnasi karir, artinya misalnya mungkin kepingin naik jabatan, apa buktinya kalau saya bisa gitu, kalian upgrade skill lewat kita. Jadi intinya gini teman-teman, intinya kalian sebenarnya bisa upgrade skill dimanapun, di tanah air juga bisa. Cuman kita sekarang membuka kesempatan buat kalian yang ingin upgrade skill dan bahasa dengan sertifikasi internasional lewat partner kita. Itu aja ya. Jadi di sini cocok buat Anda yang ingin upgrade skill dan bahasa asing dengan sertifikasi internasional tanpa ke luar negeri. Jadi selain online dapat kita latih kalian, misalnya sudah lulus ya. Kemudian saya mau cari kerja, nanti kita latih bagaimana interviewnya, bagaimana ngirim emailnya, lamaran ke tempat lain. Tapi semua tergantung dari kalian juga. Kita bisa ngelatih, tapi semua tergantung pada kalian dan tentu ya rezeki di tangan Allah. Jadi kalau kalian itu selalu mencari jaminan, yang jamin itu cuma Allah teman-teman. Kalau rezeki kalian itu seret yang nggak dibuka, ya kalian lihat diri sendiri. Ada yang salah itu kalau rezekinya itu nggak terbuka. Mungkin pernah dosa, kita nggak pernah sadar, kita belum minta maaf, mungkin kita kurang sodakoh, kita cuma mikirin diri sendiri, nggak mikirin orang lain. Mungkin ada keluarga yang sakit, kita nggak peduli. Mungkin kita juga nggak peduli sama orang tua yang sudah tua. Mungkin kita ada banyak. Jadi saya sarankan kalau buat yang muslim ya, ini pesan saya buat yang muslim ya, karena saya muslim ya. Kalau kalian merasa rezeki kok seret ya gitu, jangan menyalahkan luar, salahkan diri sendiri. Mungkin saya ada kurangnya, seperti saya bilang tadi, itu semua dari circle of control tadi. Salahkan diri sendiri. Oh mungkin saya ada kekurangan dalam diri saya kurang skill, saya kurang bahasa, saya nggak ngerti caranya bagaimana ngelamar ke perusahaan internasional, saya mungkin kurang punya koneksi, saya nggak punya referensi, atau mungkin saya banyak dosa, atau mungkin saya kurang sodako, kurang sholawat, kurang baca al-baqarah ya. Banyak pintu-pintu rezeki itu yang tertutup karena kita nggak tahu. Saya sendiri tuh merasakan luar biasa ya. Allah buka jalan itu sejak saya mulai rutin baca al-baqarah, sejak saya sakit long covid teman-teman, sejak tahun lalu saya merasa seperti disentil, selalu
nanti. Saya baca Quran, iya baca Quran, tapi tidak pernah sekali duduk satu surat habis. Al-Baqarah yang paling panjang, ini paling berat teman-teman. Semua orang saya bilang berat itu, tapi ya Allah luar biasa. Karena Nabi Muhammad itu bilang Al-Baqarah kalau ditinggal itu rugi. Karena Al-Baqarah itu membuka jalan barokah luar biasa. Dan harus rutin teman-teman, nggak cuma sekali baca selesai. Minimal tuh ya sekali baca itu untuk 3 hari. Kenapa ada hadis lain? Setan tidak masuk rumah yang ada Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Bukan disetel pakai komputer atau dulu pakai Spotify, sekarang dulu pakai CD. Enggak. Kalian baca. Karena powernya itu powernya Al-Baqarah itu lewat kalian baca, apakah dengan suara ataukah dengan nggak usah suara, itu energinya kita nggak kelihatan, tapi ada seperti teorinya energi itu, energinya luar biasa. Seperti orang yang happy dengan orang yang sedih, depresi, energinya beda loh teman-teman, vibe-nya beda. Makanya kalau untuk menciptakan vibe di rumah yang setan nggak berani masuk, baca Al-Baqarah minimal 3 hari sekali, karena setan tidak akan masuk rumah yang dibacakan Al-Baqarahnya setiap 3 hari sekali. Apalagi kalau dibaca setiap hari, itu energinya itu lebih kuat. Itu luar biasa. Maaf ya, saya buka ini ya buat yang muslim aja ya, karena kalau logikanya saya sejak kecil sering diremehkan orang teman-teman, bahkan karena itulah saya tumbuh tidak menjadi percaya diri. Saya punya imposter syndrome istilahnya. Imposter syndrome itu apa? Kita tuh nggak tahu kalau kita sebenarnya bisa. Ketika kita bisa, kita nggak percaya, masa sih aku bisa, masa sih, aduh, coba deh kalian yang merasa seperti itu, banyak kan. Imposter syndrome itu malah kebalikannya orang narsis. Orang narsistik itu bisa nggak bisa dia ngaku bisa karena dia PD-nya tinggi, tapi narsistik itu arogan. Kalau dalam Islam haram. Makanya kebalikannya biasanya orang yang humble, yang dia tuh merasa nggak percaya diri, itu negatifnya sampai imposter syndrome. Padahal sebenarnya dia bisa. Contohnya imposter syndrome seperti Harry Potter gampangannya, ya. Dia tuh the chosen one. Nabi Muhammad itu juga imposter syndrome awalnya. Masa sih aku bisa jadi nabi? Nanti di akhir zaman itu Imam Mahdi itu juga dia nggak mau dijadikan Imam Mahdi, itu dipilih orang, nggak mau dibaiat orang karena dia punya imposter syndrome. Biasanya justru orang-orang kayak gini itu yang sebetulnya punya keahlian, karena dia itu sangat-sangat sangat low profile, dia nggak mau. Jadi kadang-kadang masa sih bisa. Nah itu untuk membuka itu semua itu dari Al-Baqarah itu saya bisa merasakan. Saya baru sadar, ternyata ya bisa juga sih itu. Allah kok di belakang saya nggak peduli kata-kata orang lain. Sekarang diremehkan orang, saya nggak peduli, ada Allah kok gitu. Backingan saya kuat itu, dan ini jalan yang halal. Itu makanya luar biasa. Saya juga bersyukur sekali dibuka jalan luar biasa sana sini. Padahal logikanya siapa sih saya gitu. Padahal ya kalau orang luar yang kenal saya bilang, kamu wajar, kamu bisa seperti itu. Tapi saya sendiri kadang-kadang merasa masa sih gitu. Tapi subhanallah, Allah itu membuka semuanya lewat Al-Baqarah. Jadi itu pesan saya buat yang muslim, coba baca Al-Baqarah rutin tiap hari. Jangan sebulan berhenti, teruskan. Kenapa? Sekarang saya ketagihan. Sekalian kalau hari ini saya nggak baca Al-Baqarah, ada yang kurang dalam hidup saya. Kenapa? Saya merasa ada barokah yang belum saya dapat. Jadi walaupun saya sakit, saya sempatkan malamnya bangun, baca lagi, maksudnya tidur lagi nggak apa-apa, daripada sehari itu kelewat dari Al-Baqarah. Kalau saya drop karena saya long covid, kadang 2 hari nggak baca gitu ya, karena sakit ya. Besoknya langsung astagfirullah, ini hari ketiga harus baca sekarang, saya paksa gitu teman-teman. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.